Ini bagi saya pencapaian luar biasa. Mungkin bagi orang lain, omset segitu mah saya paling sebulan gitu. Saya nggak tahu ya. Cuman bagi saya ini sangat luar biasa. Di saat saya menerapkan ilmu dari TTFM, saya bisa mencapai omset 700 juta. Dan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya belum pernah mencapai itu. Belum pernah. Alhamdulillah sekarang kondisi rumah makan omset meningkat. Disadari atau tidak, omset meningkat gitu. Yang seharusnya bulan Februari tahun-tahun kemarin omset biasanya kan kurvanya turun. Sekarang alhamdulillah menanjak naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di podcast MTR, Utang Lunak Bisnis Berkelas. Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Dua orang saudara yang luar biasa. Beliau berdua adalah pengusaha kuliner dari Ciamis. Utangnya tidak terlalu banyak, tapi 5 miliar. Alhamdulillah beberapa titik sudah selesai. Dan ini unlogicnya luar biasa. Dalam tempo yang sangat singkat. Masih dalam pembelajaran, tapi utangnya bisa selesai. Utangnya 1 titik selesai. Nah, kita akan ngobrol dengan beliau. Beliau adalah pengusaha kuliner dengan merek Cobek Betty, sangat terkenal di Ciamis. Dan satu lagi adalah Saung Mirah. Nah, bagi orang-orang di sekitaran Ciamis pasti sudah tahu nih, beliau memiliki 5 cabang. Dan alhamdulillah sekarang di kondisi pandemi usahanya meroket dan mendapatkan berkah luar biasa setelah bergabung dengan MTR, MMC, Masyarakat Tanpa Riba Miliarder Club. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bagus. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Kang Chandra? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kegiatannya apa nih setelah bergabung dengan MTR, kemudian mulai stop utang ya? Ya, nah, stop utang. Banyak orang yang berpendapat bahwasanya ketika membangun usaha, khususnya mengusaha, kalau Kang Bagus kan usahanya kuliner. Nih. Nah, membangun usaha tanpa utang itu kayaknya sepertinya nggak bisa. Nah, sekarang kan Kang Bagus sama Kang Chandra ini kan sedang mengaplikasikan bahwasanya membangun usaha khususnya kuliner tidak dengan utang. Nah, apakah itu benar bisa atau bagaimana nih Kang Bagus? Itu sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Saya cerita sejarah sedikit ya. Boleh Kang Bagus. Kenapa saya ikut ke MTR? Boleh. Istri saya tuh dari bulan akhir Agustus atau tepatnya Septemberan lah ya. Tuh ngobrol ke saya. Ya, ayo hijrah. Hijrah gimana? Saya bilang. Ikutan MTR yuk. Gitu ya. MTR itu apaan? Ini katanya komunitas yang untuk mengembangkan usaha tanpa riba, itu yang beliau tahu gitu. Emang Buna tahu dari mana? Oh, Buna sekarang udah ikutan ULC setiap hari Kamis di Kordat Ciamis gitu. Jadi gitu. Enggak, ayah mah nanti aja. Saya bilang gitu. Itu bulan September, setiap hari Kamis, kebetulan jadwal ULC-nya tuh 1 minggu sekali. Setiap hari Kamis saya cuma nganter aja. Nganter istri sampai ke halaman tempat pembelajaran. Buka pintu, ya ayo ikut katanya. Udahlah nanti aja saya bilang. Akhirnya saya pulang dulu. Kan selesainya maghrib tuh, mulainya pada asar. Saya balik lagi jemput. Selalu begitu setiap hari Kamis, seminggu sekali sampai bulan Desember. Perjalanan waktu dari September ke bulan Desember tuh, tiap selesai ULC, istri saya dakwah setiap pulang ULC tuh dakwah di mobil. Ya, yuk ngajak terus. Yang namanya hatinya masih beku ya. Jadi diajak hijrah tuh panas, kepala tuh panas. Jadi waktu itu sering terjadi perdebatan di mobil perjalanan pulang dari tempat pembelajaran ke rumah. Akhirnya pada suatu saat tuh saya nanya ke istri, ya udah deh kalau misalkan Bunda pengen ayah ikut MTR, jawab pertanyaan. Ayah ada beberapa pertanyaan yang termasuk salah satunya tuh bagaimana nanti hukumnya. Ayah kan udah nanda tangan akad, udah nanda perjanjian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti ngembangin hutang, ngembangin usaha tanpa hutang, gitu, tanpa pinjaman ke bank. Itu salah satunya ya, dari beberapa pertanyaan yang lain. Kebetulan waktu itu istri saya nggak bisa memberikan jawaban yang
memuaskan akal saya gitu. Akhirnya udahlah, kalau kayak gitu mah buat apa, orang usaha sedang lancar, sedang berkembang, dan angsuran ke bank juga alhamdulillah gitu, masih bisa bagus masih bagus gitu lah. Akhirnya istri ya udah deh kalau gitu mah. Kebetulan bulan Januari ada acara SMATR di Magelang. Tanggal 7-8 Januari. Baik. Istri menawarkan, ayah mau jawaban yang memuaskan nggak? Kenapa? Ini ada acara SMATR di Magelang. Ya udah, karena memang pada waktu itu hasrat untuk menemukan jawaban itu tinggi sekali. Akhirnya saya ikutan tanpa ada pemikiran lagi lah. Waktu itu daftar, transfer, ikutan. Singkat ceritanya, saya nyesel kenapa nggak ikutan dari September. Itu jadi pada waktu itu saya hari kedua saya langsung meluk istri, Bun, terima kasih, udah ngajak ayah. Ayah nyesel kenapa nggak ikutan dari bulan September. Siapa tahu mungkin kalau bulan September ikutan ataupun ada cara di bulan September ya SMATR. Tapi SMATR nggak ada ya kalau bulan September? Pada waktu itu. Pada waktu itu 2020? Kan memang masa pandemi ya. Betul. Saya bilang pada waktu itu saya nggak tahu ada acara SMATR atau enggak. Siapa tahu kalau ikutan dari dulu mah sekarang udah lunas. Ya katanya saya bilang gitu. Tapi ya istri ya udahlah ya. Ini kan perjalanan hidup. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Pada waktu itu saya langsung berazam bukan hanya ingin selesai hutang dalam 1 tahun. Saya ingin hidup ayah berubah 100%. Dan emang semenjak saya di saat itu saya janji mau rajin ikutan WLC yang setiap hari Kamis, dan di Ciamis tuh ada 2 kegiatan WLC. WLC yang reguler, yang kurikulum setiap hari Kamis, kemudian WLC tematik yang setiap hari Sabtu. Alhamdulillah di Kordat Ciamis tuh aktif ininya. Jadi itu juga yang menjadikan wasilah saya, menjadi pembekalan hidup kepada saya untuk memperbaiki kehidupan ke depannya. Saya dulu kalau sebelum ikutan MTR SMATR ini, saya tukang main, Kang. Saya tukang main sampai uang 1 miliar tuh dihabiskan untuk memenuhi hasrat pribadi kayak ngemodif mobil. Dulu saya penghobi modif mobil. Kemudian hobi main bola, koleksi sepatu-sepatu original. Kemudian saya juga suka road race walaupun saya bukan jokinya. Saya punya yang punya motornya, punya timnya. Habislah 1 miliar lebih hanya untuk kepuasan pribadi. Setelah ikut MTR, fundamentalnya dikuatkan di SMATR, semua 180 derajat berubah. Masya Allah. Saya pernah lihat video The Law of Vakum. Akhirnya sepatu yang total tuh kalau nggak salah saya ada 15 koleksi sepatu yang original tuh totalnya 60 jutaan. Saya hibahkan. Nggak sayang gitu? Karena udah niat ikhlas mungkin. Masya Allah. Jadi istri pernah nanya, kenapa nggak dijual aja gitu. Jadi lumayan kan 60 juta. Udahlah daripada ayah mah nggak mau pusing nawarin di mensos, udah mending dihibahkan aja. Siapa tahu nanti kegantinya lebih banyak. Akbar. Padahal itu tuh gitu. Itu salah satunya ya. Kemudian dari sisi bisnisnya juga saya kan ikutan PBTR juga. Alhamdulillah. PBTR itu kan langkah teknis platform bisnis tanpa riba. Ya, platform bisnis tanpa riba, teknis bagaimana kita menyelesaikan hutang. Alhamdulillah. Sekarang saya leading. Masya Allah. Lebih tenang. Lebih lega. Terus dan dengan konsep bersahabat dalam dakwah, akhirnya sekarang proses untuk pelunasan hutang tuh nggak perlu ada bentak-bentakan, nggak perlu ada konfrontasi dengan pihak bank. Alhamdulillah. Itu yang saya alami. Kebahagiaan luar biasa. Kemudian satu lagi itu ada yang yang saya ikuti TTFM, The Total Financial Cooper. Semua ilmu yang saya dapat di TTFM selama 3 hari saya aplikasikan dalam bisnis. Yaitu dari omset yang rata-rata 500 juta lah sebelumnya tuh setiap bulan rata-ratanya, dan di bulan Maret alhamdulillah selama 14 tahun saya ngelola bisnis. Ya mungkin ini bagi saya pencapaian luar biasa, mungkin bagi orang lain
omset segitu mah saya paling sebulan gitu. Saya nggak tahu ya. Cuman bagi saya ini sangat luar biasa. Di saat saya menerapkan ilmu dari TTFM, saya bisa mencapai omset 700 juta. Dan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya belum pernah mencapai itu. Belum pernah mencapai aplikasi itu. Dari pembelajaran di MTR. Padahal dulu sebelumnya beberapa kali sempat menolak. Bila dibilang begitu dan ada keraguan-keraguan. Terjawab di MTR. Ini buah dari perjuangan istri tentunya. Semoga istri menonton dan ini insya Allah menjadi kebahagiaan sendiri. Saya mau mengucapkan ke istri. Boleh, silakan. Bunda, kalau Bunda menonton podcast ini, Ayah mau mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Bunda. Masya Allah. Karena tanpa Bunda yang semangat, istiqomah untuk menyadarkan Ayah nggak mungkin hari ini ada di sini. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Semoga tetap menjadi istri yang baik dan soleha. Kita saling mengingatkan ke depan. Amin. Masya Allah. Semoga istri selalu menjadi pendamping, menjadi orang yang selalu supportnya Pak Kang Bagus ya. Masya Allah. Maaf saya terharu karena memang tanpa istri mungkin hidup saya nggak akan berubah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ikut. Semoga istri menjadi istri yang benar-benar bisa support sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama menjadi keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah, memiliki keluarga yang luar biasa. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan kepada istri mungkin? Udah, cukup ya. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Baik, kita beralih ke Kang Chandra nih, Masya Allah. Kang Chandra, ini sebagai keluarga dari Kang Bagus nih, melihat perubahan Kang Bagus. Benar tadi yang disampaikan oleh Kang Bagus dulu, bisa dikatakan tadi disampaikannya sebagai pemain gitu ya, yang hobinya itu bisa mengeluarkan bermiliar-miliar, dan itu kalau di dalam Islam namanya lagho, sesuatu hal yang sia-sia. Namun berubah 360 derajat, yang hingga akhirnya bagaimana menurut Kang Chandra nih? Dulu orangnya Kang Bagus tuh saya sebut gaul. Gitu. Oh, gaul ya. Anak muda gitu kan. Sering modif mobil, ada punya komunitas mobil gitu, komunitas sepak bola, komunitas berbagai macam komunitas karena dia orangnya suka berorganisasi. Oke. Tetapi yang saya lihat dalam berorganisasi dia ada kayak dampak buruk gitu kan ya. Saya sebagai adik melihat Bagus naonan gitu kan, ngeluarin banyak hamburin uang gitu kan, sebagai adik. Tapi saya nggak sampaikan, dia itu punya urusan masing-masing. Terus berubahnya 180 derajat yang saya bilang. Dari dia sebelum ikutan SMA TR sampai sesudah sampai SMA TR berubah. Hal apa yang menurut Kang Chandra berubah di beliau? Perilaku, terus circle of friendship-nya, terus komunitasnya. Jadi tersaring dengan sendirinya tersaring. Jadi dia udah punya apa namanya filter gitu. Mana yang nggak baik, mana yang baik, dia udah punya filter gitu. Jadi alhamdulillah sekarang yang mendekat tuh yang insya Allah baik-baik gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sebagai magnet yang baik gitu. Mengajarkan ya ke saya, meskipun saya juga baru SMA TR ya, baru pada tahap itu, tapi saya melihat dalam dakwahnya sering mengajak gitu kan, meskipun saya hanya sebagai pengikut seperti ini gitu kan, tapi saya perhatikan dalam berdakwahnya gitu kan. Ya saya contoh gitu, sebisa saya. Ya alhamdulillah Bagus yang dulu sama sekarang jauh berbeda. Masya Allah. Kalau Kang Chandra SMA TR di mana dan apa yang menurut Kang Chandra dapat di SMA TR? Silakan. Kemarin tuh SMA TR yang di Jogja. Bareng, beda ya? Kalau Kang Bagus Magelang. kan Magelang. Jogja berarti yang beberapa minggu yang lalu ya? Apa yang saya rasakan ya? Susah. Terharunya gini, saya baru tahu gimana. Ada satu ayat yang menjelaskan. Jika kamu mengambil suatu ayat, dan kamu membuang sebagian ayat, Masya Allah, kamu adalah kafir yang sebenar-benarnya. Masya Allah. Surat An-Nisa ayat 115. Nah situ saya pikir
saya tuh hidup tuh udah benar gitu. Bukan saya ria, sedekah gitu kan, beribadah, sholat. Saya pikir orang yang kafir itu yang bukan muslim lah ya. Tapi setelah saya coach menangkan sholat Anissa itu, ya di situ saya, oh berarti saya orang kafir gitu. Di situ yang sebagai turning point saya gitu. Jadi apa yang saya butuhkan saya ambil gitu. Oke. Terus apa yang dilarang oleh Al-Quran malah saya lakukan gitu. Di situ hari kedua mulai lepas semuanya. Saya sama istri bermaaf-maafan gitu. Selama ini saya memberi makan anak-anak itu yang saya tahu dari harta haram. Di situ saya nggak kuat, ingin merubah, memperbaiki. Alhamdulillah kami sepakat bahwa kami berazam selama 1 tahun, insya Allah lunas hutang. Amin. Nah lalu sepulangnya kami aplikasikan kepada diri kami itu sendiri, istri dan saya. Baik. Sesudah kami mampu untuk menyampaikan ke pegawai kami, kami aplikasikan. Baik. Alhamdulillah. Sebelum masih ada hutang riba ya, sebelum dihentikan. Baik. Istri itu setahun sekali pasti aja masuk rumah sakit. Perawatan. Bisa dipastikan demikian gitu pasti. Ya? Jadi setiap tahun pasti aja ke rumah sakit, dirawat, pasti dirawat. Alhamdulillah dari Januari sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah lagi. Nggak ada sakit-sakitan, nggak ada, keberkahan dari Allah. Alhamdulillah. Jadi yang saya pikir rezeki itu kan bukan cuma materi ya, Mas Budi. Betul sekali. Alhamdulillah kesehatan, terus yang tadinya pegawai turnover-nya tinggi, sekarang malah yang dapat yang soleh-soleh. Allahu Akbar. Terus dapat ya nggak banyak sakit, pokoknya gitu. Alhamdulillah ini berkah. Padahal kalau dilihat dari beban kerja lebih berat sekarang. Gitu. Tapi mereka tuh kayak semangat. Jadi lihat mereka tuh terharu saya gitu, Mas Budi. Alhamdulillah. Itu yang diberikan. Iya. Itu baru SMATR saya terapkan gitu kan. Saya belum menerapkan yang kata bagus PBTR, TPM, tapi saya mencontoh. Bagus pulang dari ini saya bagus sharing, ya, langsung ditodong sharing. Gitu. Saya aplikasikan dengan sekemampuan logika saya yang saya tangkap dari Bagus. Alhamdulillah gitu, nggak melenceng amat gitu. Alhamdulillah sekarang kondisi rumah makan omset meningkat. Disadari atau tidak, omset meningkat gitu. Yang seharusnya bulan Februari tahun kemarin omset bisa kan kurvanya turun. Sekarang alhamdulillah nanjak naik. Apalagi di kondisi pandemi ya, banyak orang yang memang tapi justru nanjak naik. Saya itu dari situ iya ini harus diterusin katanya. Masya Allah. Allah berikan rezeki dalam bentuk lain, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk tadi loyalitas karyawan. Jarang-jarang. Masya Allah, alhamdulillah. Kembali lagi ke Kang Bagus. Tadi 360 derajat kalau saya bilang, kalau Kang Chandra bilangnya 180. Pasti ketika mengatakan berdeklar dirinya adalah mau hijrah kan gitu kan. Berarti kan harus meninggalkan tadi ada komunitas, ada apa. Apakah tidak takut dicap sebagai nanti ditinggalkan oleh para komunitasnya dan lain sebagainya? Gimana Kang Bagus? Sebenarnya itu udah menjadi konsekuensi ya. Di saat kita mempunyai pilihan hidup yang berbeda dengan lingkungan yang dimana kita berada sebelumnya, otomatis mungkin ada yang menjauh bukan berarti karena benci kepada saya, karena mungkin ada beberapa teman yang belum mau dan belum punya keinginan untuk mengikuti apa yang saya lakukan. Karakternya beda. Kemudian dari sisi yang lain, sebenarnya sih saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman di komunitas atau misalkan teman-teman di lingkungan yang lain, toh termasuk juga kepada keluarga, karena saya 4 bersaudara Kang. Alhamdulillah. Saya sebagai anak tertua laki-laki, anak pertama, kemudian
3 adik saya itu perempuan. Yang sudah menyatakan mendeklar hijrah meninggalkan riba tuh baru saya sama istrinya Chandra yang kebetulan adik saya. 2 lagi yaitu Biwulan, saya biasa nyebut ke beliau tuh Biwulan sama Derara. Melalui podcast ini yuk kita sama-sama menyatukan frekuensi lah. Masya Allah. Kita tinggalkan riba, biar usaha yang kita jalankan sebagai warisan dari almarhum ibu kita, Ibu Heti Hayati, bisa berkembang lebih baik lagi ke depan. Amin, amin. Amin. Semoga beliau berdua menyaksikan podcast ini dan semoga bareng-barengnya menjadi menyatu ya, satu, dan insya Allah usaha akan semakin meningkat. Amin. Nah, ngobrol-ngobrol nih, cerita. Tadi saya bilang bahwasanya utangnya 5 miliar, betul? Ya, betul. Ini tidak dalam maksud untuk menyampaikan suatu hal yang utang kok disebutkan. Tidak, tapi dalam rangka insya Allah ini ibroh, penonton dari Aceh sampai Papua mendoakan semoga cepat selesai. Amin. Nah, dulu usaha, kenapa kok bisa terjadi utang sampai segitu besarnya? Kang Bagus. Saya memulai usaha tuh tidak dikasih modal cash sama orang tua. Jadi dulu pertama saya dapat modal usaha itu pinjaman, kalau dulu ada namanya kredit tanpa agunan. Saya dulu dapat kredit di salah satu abang, 70 juta. Pertama kali dapat 70 juta itu kredit tanpa agunan. Itu saya pakai untuk usaha, memulai usaha pada waktu itu. Sebenarnya bukan memulai usaha, karena usaha rumah makan ini udah dilakukan oleh orang tua. Jadi hanya meneruskan saja. Meneruskan, saya buka cabang baru dengan modal 70 juta itu. Akhirnya berkembang meneruskan pemahaman saya ya. Berkembang, akhirnya hutang sampai pada waktu itu dari 70 juta saya dikasih 750 juta. Langsung dari 70 juta ke 750 juta karena mungkin pihak bank menilai berbeda dari sisi cash flow, dari sisi profit, atau misalkan dari sisi revenue yang dari waktu ke waktu itu semakin meningkat. Baik. Pada waktu itu 750 juta saya gunakan untuk membeli tempat yang usaha yang sekarang saya tinggali, yaitu di Ciamis, yang rencananya mau saya jual untuk menutupi hutang saya. Itu kan proses untuk melunasi hutang kan ada 2 cara ya. Dengan salah satunya melepas kemelekatan, yang keduanya dengan memperbaiki bisnisnya. Saya lebih fokus kepada untuk memperbaiki bisnisnya, walaupun proses menjual aset itu saya lakukan sebagai bentuk melepas kemelekatan. Gitu. Nah, dari hutang 750, kemudian saya dapat pinjaman lagi pada waktu itu meningkat, kalau nggak salah di angka 2M. 2M itu saya dari 750 ya, 2M saya gunakan untuk sewa salah satu cabang. Sewa salah satu cabang, dan pada waktu itu saya katakan saya sewa tanah kosong, walaupun sebenarnya bangunannya ada, tapi harus saya rubuhkan untuk dibikin bangunan baru. Kemudian usaha berkembang, saya bikin cabang baru juga yang itemnya beda dengan brand berbeda sama Miragapura. Saya dapat lagi pinjaman hingga totalnya menjadi sekian 5 miliar. Dan sebagian saya habiskan untuk kebutuhan pemuasan hobi saya. Baik, ada something memang ya, karena ya karena faktor ribanya itu mungkin ya. Jadi hidup kita nggak kekontrol, kita tidak tahu apa namanya kebutuhan, yang mana keinginan gitu. Pada waktu itu ada uang, hajar aja. Saat ada keinginan, saya kerjakan, saya nikmati pada waktu itu. Setelah pada saat sekarang kita butuh untuk hijrah melunasi hutang, saya nggak punya cash. Omset rata-rata 500 juta itu habis untuk operasional dan bayar angsuran. Saya nggak punya tabungan sama sekali, jujur. Nggak apa-apa ya saya cerita sih, karena justru itu kesalahan yang tidak boleh saya lakukan sekarang. Di saat saya tahu ilmunya, bagaimana cara mengelola usaha yang baik, walaupun tanpa hutang, kebiasaan-kebiasaan yang tadi tidak ada manfaatnya itu jangan sampai dilakukan.
Masya Allah, luar biasa. Baik, tadi disampaikan oleh Kang Bagus bahwasanya di dalam proses pelunasan utang itu ada dua hal. Yang pertama adalah perbaikan bisnis, artinya money is king cash is king, artinya memperbanyak pemasukan untuk melunasi. Kemudian yang kedua adalah melepas kemelekatan. Tapi saya dengar-dengar ada satu faktor lagi yang di dalam pembelajaran PBTR belum selesai pembelajarannya tapi sudah dilunaskan dan itu langsung dibayar cash dan tidak masuk akal ya. Jadi tidak menggunakan dua faktor tadi, tapi utang ratusan juta waktu itu satu titik itu dan tiba-tiba dilunaskan. Itu gimana ceritanya? Itu hal analogik ya. Kalau misalkan di MTR kita dituntut untuk berpikir tidak hanya logik Pada waktu itu saya niat hijrah 100%. Yang saya pahami hijrah yang hakiki itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Betul. Karena di saat hijrah hanya menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, kata Ustadz yang menyampaikan ke saya itu lebih mudah. Tapi di saat kita meninggalkan apa yang dilarang, itu akan menjadi lebih sulit dan di saat kita lakukan itu, maksudnya di saat kita menghindari apa yang dilarang, keberkahannya akan lebih besar kepada hidup kita. Pada waktu itu kan hutang bank yang saya lakukan itu ada tergantung nilai riba. Ya, betul. Saya bertekad pada waktu itu 100% dengan istri saya tinggalkan riba. Kemudian ada 3 konsep kan yang saya sekarang lakukan. Ngaji, thalabul ilmi thalabul ilmi. Dakwah. Bisnis itu harus dilakukan secara bersama. Tidak boleh ada satu hal yang itu dilakukan atau lebih leading dari yang lain. Itu harus dilakukan bersama. Dan di saat itu dilakukan secara bersama-sama, alhamdulillah dengan ilmu-ilmu yang saya dapat dari PBTR pada waktu itu, khusus untuk unlogic yang saya dapat, itu di salah satu abang, setelah ikutan PBTR, saya bicara kepada mereka bahwa saya ingin melunasi hutang. Betul. Pada waktu itu saya tidak ngomong masalah riba. Lalu kenapa? Mereka nanya. Saya ingin hijrah, saya bilang. Akhirnya dengan niat yang saya ungkapkan kepada mereka, nggak tahu mereka percaya karena dari omongan saya, mungkin ataukah karena memang ketulusan saya memang niat benar-benar hijrah. Itu hanya 1 hari. Saya bicara hari Senin, hari Selasa, kalau nggak salah pada waktu itu mereka mau datang ke rumah untuk menyampaikan bahwa permintaan bebas BDO yang saya ajukan itu mau disetujui. Tapi karena hari Selasa pada waktu itu saya menerima tamu dari abang yang lain, akhirnya mereka datang pada hari Rabu. Dan pada hari Rabu itu mereka menyampaikan, Pak Bagus, permohonan pelunasan BDO disetujui, tapi dengan catatan batas waktunya 29 Januari pada waktu itu. Nah, selama proses itu ada sekitar 15 hari kalau nggak salah dari mereka menyampaikan persetujuan bebas BDO dengan tenggang waktu tanggal 29 Januari itu saya menjual aset tuh lewat medsos ke teman-teman, saya nawar-nawarin gitu. Saya punya salah satu aset bergerak yang pada waktu itu mudah untuk dicairkan. Yaitu kendaraan. Mobil ya berarti yang mobil pada waktu itu. Akhirnya saya kan ikutan PBTR 26 sampai 29 Januari ya. Sampai tanggal 28 Januari malam itu malam Jumat kan. Setelah saya ikut PBTR yang hari ketiga, saya ke kamar sama istri diskusi. Kebetulan istri juga ikut PBTR. Duh, Bun, ini besok hari terakhir nih mobil belum kejual, gimana ya? Istri tuh yang selalu menguatkan, ya yakinlah ke Allah, pasti ada jalan katanya. Nanti malam ayah tahajud aja, kita tahajud, kita berdoa, mudah-mudahan besok di hari terakhir kita dapat unlogic. Nah sebelum tidur saya keingetan ke adik saya, ke Ulan, karena memang saya mau minta tolong ke adik saya kayak yang istrinya Chandra. Pada waktu itu kan karena memang udah malam, punya anak kecil, jadi nggak memungkinkan. Akhirnya saya nelfon adik saya yang satunya lagi.
Biulan tolong dong ini jualin mobil Abagus gitu, karena besok hari terakhir nih untuk pelunasan BDO-nya, saya bilang gitu. Akhirnya insya Allah mau dijualkan katanya, tapi nggak janji ya Abagus katanya, kata adik saya. Akhirnya ya udah deh, saya tidur pada waktu itu. Kemudian seperti biasa kan ada jadwal hari terakhir ya, PBTR saya masuk saat kopi break jam 10-an, saya dapat WA, kaget pada waktu itu teh. Apa itu? Abagus, utangnya udah dilunasi. Masya Allah. Saya pada waktu itu nggak banyak nanya, karena kan kesempatan kopi break cuma berapa menit ya? 30 menit 30 menit ya pada waktu itu. Saya cuma ngebales chat ke adik saya itu alhamdulillah. Pada waktu itu yang ada di pikiran saya yang ngelunasin yang mau beli mobil karena kondisinya saya sedang mau menjual mobil kan. Semua orang pasti menyangkanya yang lunasin demikian kan, yang lunasin utang saya itu yang mau beli mobil. Singkat ceritanya pada kenyataannya bukan, Kang. Bukan. Mobilnya masih utuh? Mobilnya masih milik saya pada waktu itu. Utangnya tapi udah lunas. Bisa ya? Kan? Dan itu siapa yang bisa? Ada seseorang yang mungkin melihat kesungguhan saya untuk berhijrah, tergerak hatinya, yang menggerakkan hatinya Allah mungkin ya. Masya Allah. Allah mungkin ya, yang menggerakkan hatinya untuk menolong saya. Melalui podcast ini juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya nggak bisa menyebutkan namanya di sini karena menyangkut privasi mungkin ya. Terima kasih sudah menolong saya melunaskan hutang saya. Pada waktu itu memang saya berjanji insya Allah mengembalikan secepatnya, dan alhamdulillah tidak sampai di akhir Februari juga udah saya kembalikan ke beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi kenyataannya memang kalau mobil tetap saya jual karena saya nggak mau berpangku-tangan di atas pertolongan orang. Niat awalnya saya ingin menjual mobil, akhirnya mobil tetap saya jual, tapi yang beli Akang tahu nggak siapa? Siapa? Adik saya. Jadi mobil masih ada di keluarga gitu. Nggak kemana-mana. Besok masih bisa dipakai. Masih bisa. Saya masih bisa pinjam, saya masih bisa pakai mobil. Masya Allah. Ini cerita menarik ya. Aduh, cerita menarik yang bikin menurut saya itu ya tidak semua orang bisa melakukan begitu. Itu di luar rencana kita. Di luar rencana kita. Masya Allah. Kalau saya mau ngobrol lebih panjang, gitu akan sangat panjang nih, Kang Bagus, Kang Chandra. Tapi ini setidaknya membuat banyak orang, insya Allah kita memberikan inspirasi pada orang yang sifatnya ini walaupun sedikit, insya Allah semoga bisa memberikan inspirasi pada orang-orang untuk insya Allah bisa terlepas dari utang dan riba. Makanya tadi memang ya kalau kita pikirkan secara logis tidak akan pernah sampai Kang Bagus ya. Tapi kita kuatkan bahwasanya utang itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktu dan berbagi inspirasi kepada orang-orang di luar sana. Ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman rekan sejawat, mungkin untuk bagaimana caranya agar bisa kokoh istiqomah terlepas dari utang dan riba. Kang Bagus mangga, Kang Chandra juga mangga. Kalau dari saya sih niatkan 100%. Karena jika tidak 100%, misalkan cuma 90% sama aja dengan 0%. Total kita rubah hidup dengan pembelajaran di ULC itu bisa menjadi modal dasar bagi kita untuk memperbaiki hidup ke depan, baik dalam hubungannya ibadah dengan Allah, ibadah dengan diri kita, dan ibadah dengan yang hubungannya dengan muamalah. Masya Allah. Itu aja. Alhamdulillah. Kang Chandra, semangat. Singkat aja ya. Ikut TBE, kalau enggak SMA TR. Masya Allah. Itu pasti berubah. Masya Allah. Pasti berubah. Alhamdulillah. Kalau teman-teman mau mampir nih Kang, ada alamat mungkin Cobek Betty dan Saung Mirah Gapura di Ciamis. Itu alamatnya di mana Kang, salah satunya mungkin? Cobek Betty itu kalau teman-teman mau tamasya ke Pangandaran, semuanya pasti kelewati. Di Ciamis ada 1 cabang, di Banjar ada 2 cabang, di Pangandaran. Cuman sebelum wisata Pangandarannya itu ada 2 cabang. Yang Saung Mirah Gapura itu posisinya ada di Ciamis. Insya Allah semua kelewatin. Nanti untuk alamatnya mungkin terlalu panjang kalau saya sebutkan di sini.
Di Google searching aja. Searching ada. Oke. Cobek Beti. Kalau menunya apa tadi? Menunya yang sekarang menjadi menu unik kami itu adalah manuk londo. Manuk londo. Londo. Jangan lewatkan ini, dari namanya saja udah bikin saya ngiler. Itu apa ilmu dari TTFM. Ini bocorannya ilmu dari TTFM. Diaplikasikan ya. Aplikasikan kan kita harus punya bisnis yang unik kontrasli. Unik kontrasli ya, Masya Allah. Dan muncullah manuk londo. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Semoga yang sedikit ini lagi-lagi bisa menginspirasi untuk bisa terbebas dari utang dan riba. Kita baca istighfar 3 kali, Kang Bagus. Astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.